Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Esra, belakangan saya bertemu dan ngobrol dengan beberapa lansia. Ada yang tidak peduli siapa Tuhannya, atau ada juga yang menganggap bahwa Yesus itu hanyalah salah satu pencipta. Ada juga yang mengaku Tuhan Yesus tapi tidak mengerti Yesus yang bagaimana. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus yang diimani para saksi Yehova adalah Tuhan Yesus yang ada dalam pengakuan iman rasuli kita? Mohon jawaban Bapak Pendeta Esra. Ya, memang ada banyak orang juga di dalam dunia ini yang tidak peduli dengan urusan Tuhan. Ya, ada yang memang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itulah yang kita sebut sebagai kaum ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi ada yang percaya ada Tuhan, tapi mereka tidak mau hidup ini diperumit dengan urusan Tuhan dan segala macam peraturannya. Nah, mereka itu disebut sebagai ateis praktis. Jadi mereka secara intelektual mereka percaya akan adanya Tuhan, tapi secara praktis mereka tidak mengakui keberadaannya, kuasanya, kedaulatannya di dalam kehidupan mereka. Ringkasnya adalah mereka nggak peduli ya. Sementara itu ada orang yang agnostik. Mereka kalau ditanya apakah Tuhan itu ada, mungkin ada. Atau apakah Tuhan tidak ada? Ya mungkin tidak ada. Mereka tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Nah itu agnostik. Nah sementara itu kalau saudara bertanya soal pandangan tentang Yesus, maka ada banyak orang mengaku percaya kepada Yesus. Tapi persoalannya adalah Yesus seperti apa? Kalau kita bicara orang Islam misalnya, apakah mereka percaya Yesus? Ya, mereka percaya Yesus yang mereka sebut sebagai Isa itu sebagai hanya sebatas seorang nabi. Sementara itu, saksi-saksi Yehova itu juga percaya kepada Yesus. Tapi Yesus yang menurut mereka, Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu mencipta Yesus, setelah itu barulah Allah Bapa itu memakai Yesus untuk menciptakan dunia ini. Sehingga Yesus itu adalah agen penciptaan. Yesus itu juga bisa disebut sebagai Allah, tapi bukan dalam pengertian Allah sungguh-sungguh, Allah yang dalam pengertian setinggi-tingginya. Tidak, dia Allah tapi Allah kecil, Allah junior. Makanya dalam publikasi saksi Yehova itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi terbesar kedua di alam semesta setelah pribadi Bapa. Ya, jadi Bapa itulah yang Yahweh, Yesus bukan Yahweh. Dan siapa sebenarnya Yesus itu? Dia itu adalah penghulu malaikat Mikael. Nah, lalu mereka juga merujuk kepada teks-teks Alkitab sesuai dengan tafsiran mereka sendiri. Dari situ kita sekarang menjawab pertanyaan saudara, apakah saksi Yehova itu percaya Yesus seperti yang kita percaya dalam pengakuan iman rasuli? Mungkin lebih tepatnya seperti yang kita percaya di dalam Alkitab, ya. Nah,
Kalau menurut saya kita harus membagi ini dalam dua hal. Pertama, apakah mereka bermaksud untuk percaya kepada Yesus yang di Alkitab? Ataukah Yesus yang mereka yakini itu mereka percaya itu Yesus di Alkitab? Kalau ya, kalau pertanyaan ini, kemungkinan ini, maka mereka akan jawab ya. Karena mereka juga mendasarkan pandangan-pandangan mereka tentang Yesus dari teks-teks Alkitab. Bahkan ada orang yang pernah berkata bahwa tidak ada bidat atau aliran sesat yang paling banyak menggunakan ayat Alkitab ya, seperti orang saksi Yehova ya. Bahkan dalam banyak perkunjungan orang saksi-saksi Yehova ke rumah-rumah jemaat Kristen, ada banyak orang Kristen yang tak bisa menjawab argumentasi-argumentasi dari saksi-saksi Yehova itu. Nah, hanya masalahnya bukan soal apakah mereka mengacu pada Alkitab atau tidak, tapi masalah penafsiran Alkitab itu ya. Nah, maka kalau kita bicara soal penafsiran, maka saya percaya bahwa tafsiran mereka itu melenceng. Tafsiran mereka terhadap Alkitab itu sudah sesat. Makanya saya anggap mereka itu bidat, dan begitu juga dengan banyak kalangan Kristen lainnya. Sehingga akhirnya mereka memunculkan satu sosok Yesus yang tidak biblikal, tidak alkitabiah. Yesus yang dibicarakan dalam Alkitab itu sebagai Yahweh. Tapi mereka menganggap bahwa Yesus bukan Yahweh, hanya Bapa yang adalah Yahweh. Yesus itu adalah digambarkan dalam Alkitab sebagai kekal, tapi bagi mereka itu dia adalah ciptaan pertama. Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab itu lebih tinggi dari malaikat-malaikat, dan semua malaikat harus menyembah dia. Tapi bagi orang saksi Yehova, Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael. Jadi mereka, karena kesalahan tafsir mereka terhadap Alkitab, mereka menghasilkan Yesus yang lain, yang asing dari Alkitab, biarpun maksudnya adalah Yesus yang di Alkitab itu. Ya. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.